Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku akan membahas mengenai pembentukan harga produk pertanian, yaitu mengenai variasi harga. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai first degree price discrimination atau diskriminasi harga derajat pertama atau tingkat pertama, yaitu di mana untuk diskriminasi harga derajat pertama atau tingkat pertama sendiri, ini adalah saat menetapkan harga yang berbeda di setiap konsumen. Dan harga yang ditetapkan ini sama dengan maksimum harga yang konsumen bersedia untuk membayarnya. Dapat dilihat bahwasannya pada grafik, keuntungan maksimum akan diperoleh saat MC sama dengan AC. Kemudian, dan dapat dilihat pula pada kondisi ini sebesar P3, dan ini merupakan benefit bagi perusahaan, sehingga area A, P3, dan D ini merupakan area surplus konsumen, di mana saat itu produsen memberlakukan harga yang sama dan sebagian konsumen bersedia melakukan pembelian. Selain itu, konsumen juga bersedia untuk membayar harga di atas P3. Selanjutnya yaitu untuk area D, H, dan G ini merupakan daerah dead weight loss, yaitu karena sebagian konsumen tidak mau membayar atas harga output tersebut yang telah ditawarkan oleh produsen. Untuk area P3, P6, H, dan D ini merupakan area surplus produsen, di mana produsen menerima profit dari penawaran atau penjualannya. Kemudian, saat terjadi diskriminasi harga, produsen memberlakukan diskriminasi harga, maka semua konsumen bersedia membayar dengan harga yang telah ditentukan, sehingga area A, P6, dan G merupakan profit bagi produsen. Hal ini karena dapat dilihat bahwasanya pada titik terendah yaitu P6 dengan kuantitas sebesar Q6, maka keuntungan akan bertambah sebesar daerah D, H, G, dan juga daerah A, P3, dan D, sehingga surplus konsumen yang sebelumnya ada menjadi hilang. Kemudian hal ini menunjukkan bahwasannya diskriminasi harga berpengaruh terhadap peningkatan laba produsen di pasar monopoli. Untuk yang selanjutnya, kita membahas mengenai second degree price discrimination atau diskriminasi harga derajat kedua atau tingkat kedua. Untuk diskriminasi harga derajat kedua atau tingkat kedua sendiri, dapat dilihat bahwasanya harga yang ditetapkan berbeda untuk setiap sejumlah pembelian atau range of output. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya pada grafik, di saat harga P1, maka konsumen memiliki surplus konsumen sebesar daerah antara P1 dan S. Jadi di daerah ini merupakan daerah surplus konsumen. Ketika ditawarkan lebih murah, yaitu sebesar P2 dengan kuantitas sebesar Q2, dan juga ditawarkan sebesar P3 dengan kuantitas sebesar Q3, maka akan terjadi tambahan income, yaitu sebesar daerah WX. Untuk harga terendah sendiri itu ada di P3 dengan kuantitas sebesar Q3. Kemudian untuk daerah STU, UVW, P1S ini merupakan daerah-daerah surplus konsumen. Kemudian untuk daerah-daerah surplus produsen sendiri yaitu ada di daerah P1S AW, ini merupakan daerah surplus produsen yang pertama. Kemudian P2 UBW ini juga merupakan daerah surplus produsen, dan di daerah PWX B ini juga merupakan daerah untuk surplus
produsen. Kemudian dapat dimisalkan di sini produsen memberlakukan harga sebesar 4 dengan kuantitas sebesar 20 dan menetapkan harga sebesar 2 dengan kuantitas sebesar 4, maka nantinya akan diperoleh pendapatan sebesar 120 dan surplus konsumen akan diperoleh sebesar 40. Jadi di sini setiap penambahan penjualan 1 unit di antara jumlah penjualan antara 0 hingga Q1 akan meningkatkan total revenue sebesar 0 hingga P1. Dan MR pada tingkat tersebut ditunjukkan pada garis P1 hingga S. Dan laba sebesar P1 S A W. Jadi di sini merupakan laba bagi produsen. Selanjutnya yaitu mengenai third degree price discrimination atau diskriminasi harga tingkat 3 atau derajat ketiga. Di sini yaitu ketika perusahaan mengelompokkan pasar atau konsumen menjadi 2 atau lebih submarket. Dapat dilihat pada grafik bahwasannya saat pasar pertama dengan kuantitas sebesar Q1 maka memiliki MR sebesar MR1 dan permintaan sebesar D1. Kemudian untuk pasar kedua dengan kuantitas Q2 diperoleh MR2 dan juga D2. Untuk ini, keuntungan maksimal akan diperoleh di saat MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Jadi di daerah ini, keuntungan maksimal akan diperoleh oleh perusahaan atau produsen. Kemudian, laba maksimal saat perusahaan menjual sebanyak Q total. Di saat MR sama dengan MC. Laba maksimal akan diperoleh di saat perusahaan menjual sebesar Q total dan di saat MR sama dengan MC. Q total sendiri ini merupakan penjumlahan antara Q1 dengan Q2. Dan di sini nilai P price pertama ditetapkan lebih besar daripada nilai P2 karena elastisitas di pasar pertama lebih rendah daripada pasar kedua. Hal itu karena semakin tinggi harga yang ditetapkan, maka elastisitas akan semakin kecil. Kemudian, semakin rendah harga yang ditetapkan, maka elastisitasnya akan semakin besar. Untuk pasar yang pertama, dapat dilihat bahwasannya laba yang akan diperoleh adalah di daerah A, B, P1, dan C. Kemudian untuk di pasar kedua, laba yang akan diperoleh yaitu di daerah D, F, P2, dan juga daerah C. Selanjutnya di sini terdapat kurva atau gambar yaitu ada pasar 1, pasar 2, dan pasar total. Yaitu di mana pada semua tingkat harga nilai kurva permintaan D1 lebih tinggi daripada nilai D2. Dapat dilihat bahwasanya pada grafik untuk nilai permintaan dari pasar pertama lebih besar daripada pasar kedua. Dan pendapatan pada pasar 1 sebesar MR1 dan pada pasar 2 sebesar MR2. Kemudian, produsen menjumlahkan antara kedua pasar ini, antara pasar 1 dan pasar total, sehingga diperoleh untuk permintaan total sebesar DT atau D total ini. Kemudian, untuk kurva pendapatan marginal juga dijumlahkan sehingga didapatlah MR total antara pasar 1 dan pasar 2. Output maksimal akan diperoleh di saat Q total dengan harga. Output maksimal akan diperoleh di saat Q total dengan harga di antara penawaran yang pertama di pasar 1 dengan di pasar 2. Dapat dilihat di sini bahwasannya untuk harga yang ditetapkan di pasar total itu dia berada di antara harga di pasar 1 dan harga di pasar 2. Jika dilihat berdasarkan pasar total, maka harga yang ditetapkan di pasar 1 lebih tinggi daripada harga di pasar total. Dan kemudian harga yang ditetapkan di pasar 2 itu lebih rendah daripada harga yang ditetapkan di pasar total. Hal ini dilakukan, penetapan harga yang berbeda ini dilakukan di kedua pasar agar mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan hanya mendapatkan
dibandingkan hanya menetapkan satu harga saja pada pasar tersebut. Selanjutnya di sini mengenai soal kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis sebagai berikut. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 Q1 sama dengan 100 dikurang 2P dan pasar 2 Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Dengan TC diketahui yaitu sebesar 10 Q ditambah 0,1 Q2 sama dengan NC 10 ditambah 0,2 Q. Yang pertama yang ditanya adalah berapakah elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Untuk mengetahui nilai elastisitasnya dapat kita lihat yaitu dari persamaan yang telah ada pada soal, kita jumlahkan sehingga diperoleh nilai Q total sebesar 150 dikurang 2,5P. Kemudian dari permintaan kedua pasar tersebut, kita inverskan ke dalam demand function. Menjadi seperti berikut. Dapat dilihat bahwasannya dari persamaan tersebut kita inverskan sehingga didapatlah P sama dengan 50 dikurang 0,5 Q1, kemudian P sama dengan 100 dikurang 2 Q2. Kemudian dari persamaan ini kita dapat mencari nilai TR atau total revenue, yaitu dengan mengalikannya dengan nilai Q. Sehingga diperolehlah 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat, dan juga untuk TR2 sebesar 100 Q2 dikurang 2 Q2 kuadrat. Kemudian diperolehlah nilai P sebesar 60 dikurang 0,4 Q total. Dari manakah memperoleh nilai P sama dengan 60 dikurang 0,4 Q total dapat kita lihat pada persamaan berikut. Jadi untuk memperoleh nilai 60 dikurang dengan 0,4 Q total, yaitu dari persamaan yang kita miliki sebelumnya, persamaan Q total, kita pindah ruaskan sehingga kita memperoleh nilai P. Dari 2P sama dengan 100 dikurang Q1 dan 0,5P sama dengan 50 kurang Q2, 2,5P sama dengan 150 kurang Q total. Selanjutnya kita mencari nilai P. Untuk P yang pertama kita sama-sama bagi 2 hingga mendapatkan 50 dikurang 0,5 Q1. Kemudian untuk P selanjutnya kita sama-sama bagi 0,5 sehingga diperoleh P sama dengan 100 dikurang 2 Q2. Begitupun untuk nilai P yang di total, yaitu kita bagikan dengan 2,5 sehingga diperolehlah nilai P sama dengan 60 dikurang 0,4 Q total. Selanjutnya berdasarkan fungsi total revenue di atas yang telah kita temukan, dapat diperoleh fungsi marginal revenue seperti berikut. MR1 sama dengan 50 dikurang Q1 dan MR2 sebesar 100 dikurang 4 Q2. MR totalnya sebesar 60 dikurang 0,8 Q total. Nah, memperoleh nilai MR total sebesar 60 dikurang 0,8 Q total, yaitu dari persamaan P sama dengan 60 dikurang 0,4 Q total, kita gunakan persamaan ini dan rubah menjadi TR, yaitu dengan mengalihkan dengan nilai Q, sehingga diperolehlah 60 Q dikurang 0,4 Q kuadrat total. Kemudian dari persamaan TR ini kita turunkan sehingga kita memperoleh nilai MR total sebesar 60 dikurang 0,8 Q total. Selanjutnya, dari biaya yang telah diketahui, jika biaya perusahaan telah diketahui sebagai berikut, yaitu TC sama dengan 10 Q ditambah 0,1 Q kuadrat, maka nilai MC-nya adalah sebesar 10 ditambah 0,2 Q. Untuk M di sini MR sama dengan MC. Sehingga dari persamaan yang telah ada, kita masukkan nilai MR dan kita masukkan nilai MC sehingga diperolehlah nilai Q sebesar 50 unit.
Maka pada tingkat penjualan total tersebut, dari nilai MC, persamaan nilai MC, kita masukkan nilai Q-nya dan diperolehlah sebesar MC 20. Kemudian untuk MR1 sama dengan MC dan MR2 sama dengan MC, kita masukkan persamaan dan kita persamaan yang telah ada, kemudian kita dapat memperoleh nilai Q1 yaitu sebesar 30 unit dan nilai Q2 sebesar 20 unit. Sedangkan untuk penentuan harga di setiap pasarnya, dari persamaan yang telah ada, kita bisa mencari untuk nilai P1 dan nilai P2. Dari persamaan tersebut diperolehlah nilai P1 sebesar 35 dan nilai P2 sebesar 60. Setelah persamaan untuk nilai Q1 dan Q2 kita peroleh, maka kita dapat menghitung elastisitas harga dari kedua pasar tersebut. Untuk rumus elastisitas dapat teman-teman lihat pada layar berikut. Sehingga untuk elastisitas di pasar pertama diperolehlah sebesar minus 2,33 dan elastisitas di pasar kedua sebesar minus 1,5. Perbandingan antara pasar 1 dan pasar 2 adalah sebesar 2,33 dibanding 1,5. Pada hal ini, pasar 1 dibanding pasar 2, yaitu pasar 1 lebih besar elastisitasnya dibanding dengan pasar kedua. Kenapa seperti itu? Walaupun di sini terdapat nilai negatif atau minus, ini untuk elastisitas sendiri dia merupakan nilai mutlak. Sehingga di sini nilai negatif hanya digunakan sebagai penanda saja. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu ditanyakan berapakah nilai TR, total revenue, total cost, dan laba total. Dari persamaan TR yang telah kita miliki, kita masukkan nilai Q-nya. Diperolehlah untuk TR yang pertama, total revenue yang pertama, yaitu sebesar 1.950 satuan uang. Kemudian untuk TR2 sebesar 2.800 satuan uang. Karena yang ditanya adalah total revenue antara pasar 1 dan pasar 2, maka dijumlahkan diperolehlah sebesar 4.750 satuan uang. Selanjutnya yaitu ditanya adalah nilai TC. Dari persamaan TC sebelumnya, kita masukkan ke dalam rumus dan nilai antara antara Q1 dan Q2 kita masukkan. Sehingga diperolehlah nilai TC sebesar 750 satuan uang, sehingga laba dari pasar 1 dan pasar 2 adalah sebesar 4.000 satuan uang. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, berhasilkah strategi diskriminasi tersebut? Untuk laba yang diperoleh dengan adanya diskriminasi adalah sebesar 4.000 satuan uang. Maka di sini kita dapat mencari tanpa melakukan diskriminasi. Dapat dilihat bahwasannya untuk penjualan total atau Q total sebesar 50 unit, sehingga untuk harga jualnya sendiri dengan persamaan P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total, maka P yang diperoleh adalah sebesar 75. Kemudian kita cari nilai TR, diperolehlah nilai sebesar 3.750 satuan uang. Kemudian untuk nilai TC yaitu sebesar 1.312,5 satuan uang. Sehingga laba total yang diperoleh jika tanpa dilakukan diskriminasi adalah sebesar 2.437,5. Jika dibandingkan dengan laba pada saat dilakukan diskriminasi harga di atas, yaitu sebesar 4.000 satuan uang, dibandingkan dengan 2.430,5, maka laba dengan dilakukan diskriminasi harga lebih besar daripada tanpa dilakukan diskriminasi harga. Maka strategi penerapan diskriminasi harga ini berhasil dilakukan. Sekian penjelasan mengenai pembentukan harga produk pertanian, materi variasi harga dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.